3 tahun setelah penyebaran virus zombie yang tidak diketahui bermula dari mana, pemerintah sepenuhnya sudah jatuh, obat tidak kunjung ditemukan. 2 orang militer kini tampak tergesa-gesa mendatangi sebuah penjara untuk menjemput seorang dokter. Diketahui penjara ini menjadi fasilitas para militer untuk mencari sebuah vaksin zombie. Sementara itu di Camp Northern Light, seorang operator NSA bernama Simon atau CG diarahkan oleh atasannya untuk meminta jemputan. CG terlebih dahulu mengarahkan Hammond untuk membawa dokter ke CDC Gunung Wilson di California. Berhubung karena tidak memiliki waktu banyak, Hammond segera menjemput sang dokter yang tengah melakukan usaha percobaan vaksin ke beberapa tahanan sukarela untuk membuat vaksin zombie. Beberapa di antaranya mengalami kegagalan sampai seorang pria bernama Murphy yang hendak dites harus menelan kenyataan pelik ketika di waktu bersamaan para zombie mulai mendatangi area mereka. Helikopter kini sudah tiba dan Hammond langsung pergi bersama sang dokter meninggalkan Murphy yang langsung diserang oleh para zombie. Dan dikarenakan Murphy satu-satunya penelitian sang dokter, Hammond pun mau tidak mau kembali menjemputnya. Sementara CG yang hendak pergi melarikan diri pun kini melihat pesawat yang meninggalkannya jatuh akibat turbulensi. 1 tahun kemudian, tepatnya di New York bagian utara, sekelompok penyintas yang masih bertahan tampaknya berusaha melakukan upacara perpisahan dari Nana Griswold yang sudah muak hidup karena sakit-sakitan. Kelompok ini dipimpin oleh seorang wanita tangguh bernama Warren. Ia adalah mantan pasukan militer bersama dengan rekannya bernama Garnet, di mana mereka kini tampak bersiaga ketika melihat sebuah skoci kecil mendatangi areanya di danau. Rupa-rupanya, itu adalah Hammond yang meminta tolong kepada Garnet karena ia sedang dalam misi. Mengingat Murphy yang pada awalnya diserang zombie menjadi orang penting untuk diselamatkan karena ia kebal dari virus zombie, jelas saja ia menjadi harapan terakhir bagi umat manusia di bumi. Meski tidak bisa pergi dari markas, CG terus berusaha bersapa kabar dengan sang kekasih. Bahkan ia terus berusaha menghubungi misi yang kini dibatalkan ke CDC Gunung Wilson karena di sana sudah hancur berantakan. CG sangat bingung. Di satu sisi ia ingin menjadi penghubung misi, di satu sisi orang yang ia akan bantu pun tidak diketahui ada di mana. Tepatnya di Camp Blue Sky, Hammond dan Murphy langsung diberikan santapan lezat. Namun karena mereka memiliki misi, Hammond tidak ingin berlama-lama di sini. Ia justru meminta bantuan kepada Warren dan Garnet agar mengantarkan mereka ke pusat militer yang letaknya tidak jauh dari sini. Pada awalnya tentu saja mereka menolak. Namun saat mendengar jika Murphy kebal, mereka langsung yakin dan bersedia akan melakukan misi pengantaran ini. Sementara itu, kelompok lain dari Camp Blue Sky tampaknya berusaha melakukan transaksi jual beli beberapa pistol atau amunisi dari 2 bersaudara. Bahkan Edison memilih sebuah tongkat baseball berduri untuk senjatanya. Namun secara tiba-tiba, para zombie kini datang, memacu mereka yang paham kini tidak lagi aman berusaha pergi meninggalkan lokasi ini. Tidak jauh dari sana, Donner dan Wilson yang tengah berjalan di area sungai atau danau, sangat terkejut ketika melihat ribuan bahkan jutaan zombie kini mengapung di area mereka. Warren dan Garnet yang tidak kunjung mendapatkan kabar dari markas tampaknya mulai menyepelekan misi pengantaran, sehingga Hammond segera menunjukkan luka dari Murphy yang membuat mereka mulai yakin jika Murphy adalah aset penting terakhir bagi kehidupan manusia. Meski begitu mereka belum bisa pergi karena Doc, Mark, dan juga Edison mulai mengabarkan situasi jika Camp Blue Sky sudah hancur lebur tidak tersisa. Mereka yang tengah berlari dari kejaran zombie pun kini begitu beruntung ketika diselamatkan oleh Garnet yang datang tepat waktu. Seluruh kelompok Blue Sky sudah habis dan hanya tersisa mereka. Setibanya di titik pengantaran pertama, rupanya pangkalan militer ini telah diserbu habis. Warren dan Garnet kini menemukan bayi lucu yang tertinggal, sementara Doc, Mark, dan juga Edison begitu terkejut melihat seorang wanita yang dikurung di area sel. Wanita tersebut rupanya bernama Cassandra. Ia sudah 2 hari berada di sel ini. Semua orang bertanya mengapa ia bisa berakhir di dalam sel, namun Cassandra terus mengelak mengenai pertanyaan yang terus diberikan. Di tengah mencari sejumlah persediaan, Doc mendapatkan bantuan dari seorang pria, sementara Garnet dan Murphy yang tengah menunggu yang lain mencari persediaan. Para zombie kini datang yang membuat Garnet murka. Karena setelah beberapa saat, bayi yang ia temukan pun berubah menjadi zombie. Bahkan Warren dan Garnet yang tidak mampu membunuhnya pun karena tidak tega, memacu Hammond mulai menawarkan diri untuk menghabisinya. Namun sial, niat hati ingin menjadi pahlawan, Hammond malah menjadi santapan. Karena Hammond telah tiada, Garnet menjadi bingung kemanakah Murphy harus diantar.
Namun beruntunglah CG kini menghubungi Walkie Hammond yang dijawab oleh Eddie untuk kemudian CG memohon kepada Sersan Garnet untuk bisa membawa Murphy hidup-hidup ke area lab di California. Jadi karena tidak ada pilihan, Garnet yang mendapatkan misi mulai bersedia mengantarkan Murphy. Bahkan anggota pun kini bertambah dengan kehadiran 10K, yaitu pria yang menyelamatkan Doc beberapa waktu lalu. Simon atau CG kini terus mencoba terhubung ke California untuk melaporkan jika paket yaitu Murphy sedang dalam perjalanan. Namun sial di area lab, para zombie telah memenuhi bagian tersebut yang kemungkinan akan merusak segala rencana terkait operasi Bitmark karena pusat lab sudah diserang. Sementara itu, kelompok Warren yang mulai menjalankan misi kini harus terhenti karena truk yang ia kendarai kehabisan bensin. Di antara itu, mereka pun sempat berpapasan nih, dengan dua pengendara motor yang membuat Cassandra takut. CG yang kehilangan kabar dari Mon Wilson terus mencoba berkomunikasi, di mana ia pun mulai stres karena ia terjebak seorang diri di tengah dinginnya udara tanpa ada kejelasan terkait misinya. Melarikan diri dari markas pun tidak bisa ia lakukan, tapi di satu sisi ia pun tidak ingin meninggalkan misi pengantaran Murphy yang mungkin bisa menyelamatkan kehidupan manusia di bumi. Namun secara tiba-tiba, sistem peringatan kini ia dapati ketika ada seseorang berusaha mendekat. Pada awalnya ia senang, namun dengan sekejap CG mulai sadar jika kini dunia sedang kiamat, jadi ia pun berusaha berhati-hati. CG yang kini keluar untuk memastikan apa yang mendekat rupanya mendapati satu mayat yang tewas akibat kedinginan. Bahkan ia pun di sini mendapatkan teman baru yaitu seekor anjing yang sangat ia sambut dengan hangat. Akan tetapi, terbukanya gerbang membuat petaka baru baginya karena rupanya salah satu anjing sudah menjadi zombie. Dalam langkahnya, CG terus berusaha mencari jejak-jejak anjing zombie yang mungkin akan membuatnya tidak fokus menjalankan misi. Akibat tembakan yang terus dikeluarkan, CG mulai kehabisan pelurunya. Hal itu memacunya mulai memberanikan diri melakukan perlawanan agar Doc anjing yang baru ia temukan bisa diselamatkan. Berhubung karena kendaraan mereka kehabisan bensin, mereka pun mencoba mencari di beberapa tangki mobil yang sudah ditinggalkan. Doc mulai mengetahui mengapa 10K menamai dirinya sebagai 10,000 atau 10K, karena ia berpikir ia harus membunuh zombie sebanyak 10.000. Hingga di tengah bingung, salah seorang pengendara motor yang tadi lewat kini datang, di mana ia mengklaim ia ditipu oleh temannya yang pergi meninggalkannya. Jadi ia meminta tumpangan kepada mereka, karena ia tahu sebuah tempat yang mereka inginkan, yaitu tempat penampungan bahan bakar yang kemungkinan bisa membantu mereka. Jadi dirasa pria tersebut sangat berguna, Warren memilih mengajak pria tersebut yang akan mengantar mereka ke tempat pengisian bahan bakar, walau lagi-lagi di sini Cassandra menunjukkan rasa cemas ketika melihat pria tersebut. Beberapa waktu kemudian setelah melakukan perjalanan yang cukup menguras waktu, mereka yang tiba di kilang yang dimaksud rupanya menurut Murphy ini sudah berubah menjadi pabrik zombie. Jadi karena tidak memiliki opsi lain untuk mendapatkan bensin di daerah sini dan hanya inilah satu-satunya jalan, mereka mau tidak mau mulai membuat sebuah rencana. Karena para zombie berkumpul di titik pompa mesin yang tepatnya di atas kilang, karena tertarik dengan suara pompa yang begitu kencang, jadi satu-satunya jalan yaitu dengan cara mematikan suara pompa tersebut yang dibagi menjadi tim, di mana Cassandra dan pria baru bernama Travis akan bekerja sama menjadi umpan, sementara Eddie dan Meg akan menghabisi satu persatu zombie di area belakang. Warren dan Garnet akan membawa mobil tangki untuk mengisi bahan bakar, dan Doc ditugaskan untuk menjaga Murphy. Cassandra sendiri rupanya memiliki masalah dengan Travis, di mana Travis bergabung dengan tim ini, alasannya yaitu ingin membawa Cassandra pulang. Mark menganggap misi ini sudah gila karena ia sendiri tidak percaya akan Murphy yang kebal zombie. Namun Eddie mencoba meyakinkan jika Murphy benar, mungkin ia bisa menyelamatkan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Setelah tiba di mesin pompa penggerak, Eddie dan Mark mulai menjalankan rencana untuk bisa membuat mesin macet. Karena ia tidak menemukan saklar yang bisa mematikan mesin tersebut, mereka mulai menahan pompa dengan alat yang mereka punya. Namun yang membuat mereka kini dilema, di dalam tabung tersebut rupanya telah terjebak puluhan zombie. Setelah proses penghentian mesin pompa, Cassandra yang ditugaskan untuk memancing para zombie memacu Warren mulai mengisi truk dengan bahan bakar yang sudah tercemar dengan puluhan zombie. Sementara itu, Murphy yang memiliki rasa trauma akan zombie setelah mendapatkan gigitan di penjara kala itu, kini dibawa jauh oleh Doc untuk bersembunyi. Dalam sesi itu, Murphy sedikit menjelaskan jika ia dipidana atas dugaan yang salah, karena ia tidak melakukan kesalahan dan di waktu yang sama ketika di penjara,
Ia digelandang ketika harus menjadi salah satu orang untuk proses percobaan sebuah vaksin zombie. Kepanikan Murphy semakin menjadi-jadi ketika para zombie menemukan persembunyiannya. Meski Doc sudah mencoba menenangkan Murphy berkali-kali, namun karena rasa trauma yang mendalam setelah tergigit 8 kali, Murphy tetap tidak bisa tenang. Sementara itu, akibat penghentian paksa mesin pompa oleh Maddie, pompa pengisian bensin pun mulai mengalami malfungsi. Para zombie yang terjebak di dalam tangki pun mulai keluar. Berbeda dengan para kelompok yang menghadapi para zombie, Cassandra mulai fokus untuk bisa terhindar dari Travis yang terus mengejar. Hingga di waktu yang bersamaan, Murphy yang terus mengalami kepanikan mulai menghidupkan mobil yang mana hal itu pun akan menyebabkan petaka. Dikarenakan Murphy sangat penting, Garnet berusaha menyelamatkan Murphy. Lalu Cassandra yang mulai terpojok oleh Travis yang terus mengajaknya pulang, mulai balik melawan. Meski pada kalanya Murphy bisa diselamatkan oleh Garnet, namun perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan bensin berakhir dengan sia-sia. Beberapa waktu kemudian, CG mulai mendapatkan informasi dari satelit mengenai sebuah ledakan. Melihat ada beberapa orang terekam dari satelit yang bisa ia pantau, lantas CG mencoba memberikan sebuah panggilan yang tersambung dengan Garnet untuk terus mengingatkan Garnet agar bisa mengantar Murphy ke California. Meskipun Garnet meminta pengantaran yang lebih dekat, namun karena lab tersebut adalah lab satu-satunya di bumi, mau tidak mau Garnet menyetujuinya. Mengetahui perjalanan mereka sangat panjang, 10K sangat cerdas, karena ia menemukan 2 dirijen bensin yang bisa membawa mereka melanjutkan misi menyelamatkan dunia. Lalu Tobias yang kini menyaksikan sang teman Travis telah menjadi zombie, mulai menunjukkan amarah besar terutama kepada Cassandra. Terjawablah sudah mengapa Cassandra kini sangat dicari, karena beberapa bulan sebelum hari ini, Cassandra merupakan orang penting untuk menggoda beberapa pria dengan bayaran sebuah obat-obatan. Karena sejak dunia runtuh, uang tidaklah berarti, dan alat tukar diganti dengan sebuah obat-obatan terlarang. Apa yang Cassandra lakukan selalu salah, jadi ia memilih kabur. Hingga mereka yang kini melakukan perjalanan melewati Philadelphia, mulai turun untuk sekedar membawa mobil lain. Kehadiran 10K sangatlah berguna. Selain ia jarang bicara atau membuat kegaduhan, tembakannya tidak pernah meleset seolah-olah ia adalah penembak jitu. Kembali ke Northern Light, CG yang memiliki teman baru mulai merayakan hal ini meski temannya hanyalah seekor anjing, setidaknya ia tidak lagi kesepian. Sementara itu, sebuah perayaan juga kini dilakukan oleh mantan atasan dari Cassandra bernama Tobias. Ia yang menganggap sebagai pemimpin di keluarga ini, mulai membagikan sebuah daging yang ia buat dengan sangat rata. Ia pun memiliki satu istri yang hanya bisa diam saja, dan dalam prosesi berkumpul ini pun, ia mengingatkan kepada sang keluarga untuk bisa mencari Cassandra yang dinamai Sunshine, karena bagaimanapun keluarga mereka tidak akan lengkap setelah kepergiannya. Para kelompok kini mulai berpisah untuk mencari persediaan, namun yang mereka tidak tahu mereka kini tengah diawasi oleh kelompok Tobias. Meg dan juga Edison yang melakukan kepergian bersama, kini mencoba mencari sebuah radio aktif di sebuah mobil polisi untuk bisa menghubungi CG. Dikala melakukan proses tersebut, Meg sedikit melipir untuk mengamankan situasi, sementara Eddie mencoba menghubungi CG. Bukan cuma Eddie, 10K, Cassandra, dan Doc pun yang juga mencari radio, memacu Cassandra melarikan diri ketika melihat orang-orang yang menginginkannya. Karena orang-orang tersebut tidak mampu menangkap Cassandra, mereka memilih opsi lain, di mana mereka kini menyulik Edison yang mencoba melakukan telepon darurat kepada CG. Hingga ketika Meg kembali, Meg panik melihat Eddie tiada, sampai ia pun mendapati panggilan dari CG yang memberitahukan jika Eddie tiba-tiba menghilang ketika berbincang dengannya dan ia mendengar beberapa orang bersuara, yang mana Eddie kini diculik oleh keluarga Cassandra, di mana mereka melakukan hal itu untuk menukar Cassandra karena hal itu adalah hal paling mudah yang mereka miliki saat ini. Jadi catatannya, Eddie dipaksa oleh Tobias untuk bergabung beberapa waktu bersama keluarga mereka. Meski Eddie tidak mendapatkan kekerasan, tapi ia merasa tidak nyaman. Meg yang sudah melaporkan hal ini kepada kelompok lantas mulai menginterogasi Cassandra, karena mereka yakin orang-orang yang menculik Eddie adalah kenalan darinya. Pada awalnya Cass mengelak, ia mengenal mereka. Namun setelah perlakuan sedikit kasar dari Meg, Cass yang melarikan diri mulai berbicara jujur jika mereka adalah kelompok pemujaan yang dipimpin oleh Tobias. Mereka ini berbahaya. Itulah yang membuat ia kabur dari Tobias. Cass benar-benar tidak terkendali seakan-akan ia trauma mengingatnya. Tapi yang jelas, Cass berbicara jika Tobias lebih mengerikan daripada zombie. Eddie yang kini berjalan-jalan
mulai memasuki sebuah ruangan yang sangat mencolok. Ruangan tersebut semacam ruangan operasi dan yang lebih ngilunya lagi, ternyata apa yang mereka santap sepanjang hari adalah daging dari orang-orang yang disandra oleh Tobias. Itulah mengapa menurut Cass, Tobias lebih mengerikan daripada zombie, karena kelompok atau keluarga ini adalah para kanibal. Murphy kadang menyebalkan, dengan segala sifatnya ia pun mencoba mencairkan suasana agar semua tidak menegangkan. Jadi karena Eddie adalah bagian keluarga dari mereka, Warren mulai membuat sebuah rencana untuk melakukan penjemputan. Sementara itu, Eddie mulai meringis takut ketika melihat Tobias mulai menjalankan aksi di hadapannya. Namun beruntunglah aksi ini sedikit diredam ketika Garnet datang tepat waktu untuk sekiranya bernegosiasi untuk menjemput wanita bernama Eddie. Pada awalnya mereka malah mencemooh Garnet, namun rupa-rupanya mereka telah masuk dalam jebakan karena 10K telah siap dalam posisinya. Namun karena Eddie kini dalam bahaya, Tobias mulai bernegosiasi untuk menukar Eddie dengan Cassandra. Negosiasi itu berjalan alot, sampai Cass yang merasa sudah membawa kelompok Garnet dalam bahaya, mulai mengikhlaskan diri untuk kembali kepada Tobias. Namun ketika akan pergi, Eddie yang tidak tega dengan Cassandra mulai memohon kepada tim untuk tidak membiarkannya sendiri. Oleh karena itu, Warren yang sedikitnya setuju, mulai kembali membuat rencana baru untuk melakukan perlawanan kepada Tobias. Yang mana untuk menjalankan rencananya ini, mereka membutuhkan CG untuk memutarkan sebuah musik ke frekuensi SA karena mereka akan membawa para zombie. Beberapa waktu kemudian, Cassandra mulai kembali dipekerjakan sebagai pemuas. Namun siapa sangka yang datang adalah Doc, yang berperan sebagai pria tua idaman karena bagaimanapun ini adalah rencana mereka, jadi mereka harus berpura-pura bercinta. Lalu Warren kini membawa puluhan zombie bersamanya. Rencana dari mereka pun mulai berjalan lancar. Doc dan Cassandra berhasil melarikan diri dari Tobias. Lalu 10K dengan tembakan yang tidak pernah meleset mulai ambil kendali. Bahkan setelah apa yang Tobias lakukan, ya yang panik kini mulai mendapatkan balasannya. Sementara CG mulai memutar sebuah musik untuk mengiringi keberhasilan para kelompok Warren guna membawa Murphy sang manusia anti-zombie. Hingga film Z Nation, Season 1 episode 1-3 pun kini selesai.